Thank you Tuhan. Sekarang kita akan mulai ibadah kita, ibadah raya kita sambil menunggu teman-teman kita yang masih berada dalam perjalanan. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Maka dari itu mari kita bersuara. Jemaat-jemaat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan juga hamba Tuhan di tempat ini. Kita akan bersorak-sorak, memuji nama Tuhan untuk menyambut hari yang kudus ini di hari Minggu ini. Kita mau angkat lagu pujian bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Betapa baiknya
pujian ini dengan sungguh, supaya Tuhan mendengarkan suara engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya terselamanya kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk salam-salaman kiri kanannya. Mari katakan selamat hari Minggu. Saya bersuka bertemu dengan engkau. Selamat hari Minggu. Saya bersuka bertemu dengan engkau. Haleluya. Kita bersyukur sekali di gereja kita yang sederhana ini. Tuhan boleh dekatkan kita satu sama lain, menguatkan kita satu sama lain. Ketika ada persoalan ataupun ada beban berat, pasti di antara kita satu sama lain bisa saling menguatkan. Puji Tuhan. Kita masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan bahwa tak terbayang kebesarannya dan tidak ada tertandingi kekuatan Tuhan. Mari nyatakan pujian ini dengan sungguh. Tak terbayangkan kebesaran-Mu. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
kita akan masuk ke dalam doa pembukaan kita. Kita mau menyanyikan kemuliaan Tuhan. Kita mau melukiskan kebesarannya yang luar biasa. Tidak hanya kita yang tunduk hari ini, tapi alam semesta ini tunduk kepada Bapa. Untuk menyanyikan kebesaran Dia. Mari nyanyikan kemuliaan Tuhan. Alam semesta Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita banyak sekali beban berat. Kadang kita tidak sanggup menghadapi semua
beban berat kita, di keluarga kita. Tapi mari nantikan jawaban Tuhan. Jika belum dijawab, tetaplah berdoa. Karena di dalam api pun Tuhan akan menjaga kita. Mari nyanyikan pujian ini. Jujur kadang ku rasa Tuhan kami tak sanggup menghadapi setiap beban kami Tuhan. Menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Tuhan yang sanggup, Dia menolong dalam sesak kami. Jiwamu percaya, sampai hatimu mendengar lagu pengharapan ini Tuhan. Kami menaikkan kepadamu Tuhan, Kau jawablah doa kami. Oh, ku kan berserah. Mari berserah kepada Tuhan. Tidak sendiri, selalu baik Dia bagi hidupmu. Bahkan di dalam api, oh Tuhan.
Benar bahwa bahkan di dalam api pun kita akan tetap menyembah Tuhan. Jika belum kita ditolong hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita di besok hari. Jika belum besok, besoknya lagi. Percayalah Tuhan akan menolong engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita mau menggenapi firman Tuhan. Karena setiap mukjizat akan datang kepada engkau satu persatu, keluarga demi keluarga. Kita akan masuk di dalam doa penyerahan kita. Tuhan, Kau sempurna. Saya mengundang Nyonya Parhusin, Ibu Boru Parhusin untuk memimpin kita di dalam doa. Agar ibadah kita boleh Tuhan sertai pada pagi hari. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, ku berikan Haleluya. Kita akan mendengarkan saksian dari jemaat-jemaat Tuhan, kaum ibu, kaum bapak, kaum pemuda. Kita sambut dengan pujian, "Kuterima janji Allah bagi kaum Yehuda," umat yang berdoa, memuji dan haleluya. Firman
Maksud saya kita akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan atau ada berkatnya yang ingin dibagikan, diceritakan oleh jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini supaya kita juga merasa diberkati. Silakan maju ke depan, kita sambut dengan pujian Ku Terima Janji Allah bagi kaum Yehuda. Jemaat Tuhan di tempat ini tiada satupun yang berkekurangan di dalam hatinya. Jika masih ada di dalam hatinya pergumulan, jika ingin didoakan, mari boleh datang atau mungkin menghubungi gereja untuk saling didoakan. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan persepuluhan kita. Kita akan menyiapkan kotak persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang ada pada kita hari ini, setiap yang Tuhan berkati, mari kembalikan ke Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita lebih daripada yang kita pikirkan. Yang terbaik bagimu, mari relakan segalanya. Sehabis kita memberikan persembahan ini, Ibu penginjil kita akan membawa kita di dalam doa. Bagimu senang hatiku dan senang jiwaku, ku beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Berkali Tuhan kami sampaikan syukur, pujian, hormat, kemuliaan bagi satu nama yang dahsyat dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami ada di titik ini dan boleh akan menyampaikan persembahan dan mengembalikan persembahan persepuluhan untuk melakukan firman Tuhan. Maka oleh sebab itu biarlah aku memberkati setiap persembahan persepuluhan yang dimasukkan ke dalam peti persembahan ini yang akan dipergunakan di rumah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap penghasilan Engkau jagai supaya tidak ada yang
jatuh ke dalam kantong-kantong yang bocor. Jauhkanlah sakit penyakit, jauhkanlah segala hal yang membuat keuangan kami tidak baik-baik. Oleh sebab itu seluruh berkat-berkat-Mu melimpahlah bagi kami semua jemaat-Mu. Biarlah Kau mempertumbuhkan ekonomi jemaat-Mu secara luar biasa. Banyak cara Tuhan untuk mempertumbuhkan setiap pertumbuhan ekonomi oleh karena umat-umat-Mu sudah melakukan firman Tuhan kepadamu. Terima kasih pada hari ini kami persembahkan semua menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bagimulah kemuliaan, bagimulah segala pujian kami pada saat ini, kekal nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sedari tadi kita telah bernyanyi, memuji Tuhan. Tuhan telah mendengarkan kita dan tiba saatnya kita boleh berdiam diri. Kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya, Bapak Pendeta kita. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau datang dan bersujud di hadapannya, merasakan indah hadiratnya. Mari nyanyikan pujian ini. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku, telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk
Haleluya, haleluya. Mari segera kita buka firman Tuhan Alkitab yang tertulis dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Firman Tuhan ini agak sedikit panjang, beberapa ayat. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lukas 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Demikian firman Tuhan, perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawalah oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sedangkan sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum firman Tuhan ini, saya melihat lampu-lampu ini lighting tidak aktif, tidak jalan. Saya berdoa supaya lampu ini kembali normal, baik-baik saja. Mudah-mudahan ada mujizat Tuhan. Haleluya. Itu sama seperti saudara-saudara, kita naik motor, kehabisan bensin. Lalu kita bilang, Tuhan, pom bensin masih 2-3 kilometer lagi. Dalam nama Yesus gitu ya. Atau kita lagi bawa mobil saudara-saudara. Saya perjalanan jauh ke kampung, pecahlah ban. Tuhan, tambal ban masih jauh kali. Masih liku-liku ini Tuhan. Kalau bisa ban ini kuatlah sampai 3 kilometer lagi. Kira-kira begitulah doanya untuk lampu ini saudara-saudara. Karena saya tidak tahu harganya berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa juta ini satu ya kan. Saya berdoa supaya jangan sampai keluarlah dana. Kami mau ulang tahun Tuhan. Kan gitu. Bapak Ibu Saudara, kalau uang kita keluar untuk lampu, ya seperti itulah doa. Kadang-kadang kita bilang motor sudah mulai rusak, mobil sudah mulai servis ganti oli, Tuhan. Gajian belum turun, Tuhan tolong Tuhan. Jangan rusak dulu mobil ini Tuhan. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berdoa sesuatu yang sebenarnya fakta gitu. Tapi kita mencoba untuk menembus alam roh itu.
Nah, seperti itu juga kita akan belajar bagaimana sebenarnya tentang orang kaya dan orang miskin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini akan kita pelajari mengenai kaya dan miskin di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini seringkali kekayaan dianggap sebagai tanda keberhasilan dan berkat. Sementara kemiskinan dianggap sebagai kegagalan atau kutuk. Namun perumpamaan ini Yesus membuat paradigma yang terbalik tentang dunia ini. Sehingga mengajak kita untuk melihat realita kekal. Bukan hanya realita yang sementara. Puji Tuhan. Haleluya. Karena ada orang yang punya targetnya kaya lalu dia bilang saya diberkati Tuhan. Kalau saya miskin saya tidak diberkati Tuhan. Nah, saya mulai mencari-cari cara atau sumber-sumber mengenai kaya dan miskin. Saudara, menurut pemerintah kalau saudara punya penghasilan 30.000 satu hari, menurut pemerintah 30.000 satu hari, maka saudara itu dinyatakan kaya. Seperti itu. Menurut pemerintah, kalau penghasilan Bapak Ibu, saudara-saudara itu 30.000, di atas 30.000 satu hari, maka saudara adalah orang yang kaya, tidak di bawah garis kemiskinan, seperti itu. Satu hari 30.000, maka satu bulan 30 hari 900.000. Saudara suami dan istri, entah saudara satu bekerja atau dua-duanya bekerja, suami istri 900.000 berarti 1.800.000. Saudara punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tinggal dikali saja. Jadi kalau kita punya penghasilan seperti itu, maka kita dianggap kaya. Kita tidak dianggap miskin oleh pemerintah ini. Sehingga sensus penduduk mengatakan orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu sangat sedikit sekarang. Karena definisi miskin dan kaya ditentukan dengan penghasilan. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, tokoh yang kita pelajari hari ini tentang orang kaya dan si Lazarus yang miskin. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa jadi orang miskin itu susah? Jadi orang miskin itu kayaknya menderita. Jadi orang marginal yang tersingkirkan, tidak dianggap orang lain, tidak menjadi prioritas, itu sakit sekali. Sehingga Lazarus termasuk orang yang miskin, yang tidak dianggap, lewat saja. Bahkan dia duduk katanya di depan pintu orang kaya. Supaya paling tidak kalau orang kaya itu keluar, maka dia bisa dapat makan. Tetapi firman Tuhan katakan Lazarus orang miskin itu sampai dia mati dia tidak mendapat belas kasihan, saudara-saudara. Orang kaya yang tidak disebut namanya itu hidup dalam kemewahan. Pakai jubah ungu. Jubah ungu itu simbol status seorang raja. Orang yang memiliki kekayaan yang lebih. Jadi dia kaya dan dia sangat kaya begitu ya. Dia dilambangkan Alkitab jubah yang ungu. Jubah ungu itu Alkitab menjelaskan tentang raja-raja itu pakai jubah yang ungu. Bukan janda ya. Ungu itu bukan janda. Tapi warna raja. Haleluya. Sama-sama bilang warna raja. Warna raja. 1, 2, 3. Warna raja. Iya, ungu itu bukan janda. Tapi keagungan yang mau dinyatakan kepada orang-orang yang berhak menerima penghormatan, menerima jabatan tinggi. Seperti itu. Jadi firman Tuhan katakan orang kaya itu hidupnya fokus untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Dia mengumpulkan semua yang baik, kain yang baik, jubah ungu, semua setiap hari dia bersuka. Salahkah kita bahagia setiap hari? Salahkah kita jadi orang kaya? Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu kita anggap apakah kalau kita jadi orang miskin itu aib? Orang kaya salah. Jadi kaya salah ya pendeta. Jadi orang miskin juga aib. Seperti itu saudara-saudara. Dunia ini melihat bahwa semua yang kita miliki itu selalu diukur. Itu sebabnya ukuran yang kita pakai kepada orang lain akan diukurkan kepada kita. Kalau saudara-saudara mengukur orang lain dari duitnya, maka kita diukur dari duitnya. Kalau kita mengukur orang dari kebaikannya, dari senyumnya, maka kita pun akan dinilai orang dari senyum kita. Kalau
kita melihat orang dari semua aset dan tabungannya, maka dia akan melihat kita pun demikian. Apa yang kamu ukurkan kepada orang lain akan diukurkan kepada kita. Seperti itu. Firman Tuhan katakan orang kaya ini dicatat tidak ada melakukan kesalahan yang besar. Orang kaya tidak disebutkan namanya. Alkitab menjelaskan dia tidak melakukan kesalahan, tidak dicatat. Seperti itu. Kesalahan apa yang dia lakukan? Memangnya gue salah ya kalau gue bahagia? Seperti itu jawaban orang kaya kalau lahir pada zaman modern ini. Gue salah gitu kalau gue hidupnya bahagia. Dia dihukum bukan karena kaya, tetapi tidak memiliki kasih dan tidak beriman. Tidak diceritakan melakukan kejahatan yang besar, tetapi dia acuh terhadap penderitaan Lazarus yang selalu duduk di depan pintunya, berharap belas kasihan kepada orang kaya. Sampai mati Lazarus tidak dapat belas kasihan, sampai mati orang miskin di depannya itu tidak pernah dikasih makan. Kira-kira demikian. Saudara-saudara, yang kedua, Lazarus dalam bahasa Ibrani El Lazar, katanya begitu. El itu artinya Tuhan, Allah. El Shaddai, Elohim, El Lazar dalam bahasa Ibraninya. El itu Tuhan, Lazar itu menolong. Artinya Lazarus itu Tuhan menolong. Seperti itu Bapak Ibu. Lazarus hidup dalam kemiskinan, kesakitan, penyakit, borok. Udah miskin, penyakitan lagi, kira-kira seperti itu. Dan diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Sehingga dia harus duduk di depan orang kaya. Karena tidak ada orang yang berani masuk ke lingkungan orang kaya. Seperti itu. Hanya orang yang seperti ini, yang miskinnya kebangetan, yang memberanikan diri untuk masuk ke orang kaya. Karena kalau aku diusir dan dipukuli, mati. Kalau aku tidak masuk, aku juga mati. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Lazarus memiliki keputusan untuk duduk di depan pintu orang kaya. Lazarus hidup dalam kemiskinan, meski miskin, dia dikenal dan diterima oleh Tuhan. Dan ketika dia mati, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara-saudara, Alkitab katakan di dalam dunia roh, orang kaya itu bicara kepada Abraham. Ternyata orang kaya yang tadi yang menikmati semua wealthy-nya, kekayaannya dan kebahagiaannya, semasa dia hidup, dia masuk neraka. Sedangkan orang miskin tadi itu masuk surga. Loh, pendeta berarti kalau kaya itu masuk neraka ya? Berarti aku mau miskin terus supaya aku masuk surga, kan gitu ya? Apakah kekayaan itu standar kita masuk neraka? Apakah kemiskinan itu standar masuk surga? Dalam kekristenan kita belajar ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Ada yang namanya teologi kemakmuran. Ada orang yang tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara harus kaya. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Itu kata teologi kemakmuran. Kalau saudara ikut Tuhan tidak diberkati, berarti engkau salah dalam ikut Tuhan. Kata teologi kemakmuran demikian. Lalu ada yang kedua, teologi kemiskinan dan penderitaan. Kita juga tidak bisa pegang ini dengan mentah-mentah. Karena teologi kemiskinan mengatakan orang yang ikut Tuhan harus menderita. Semakin kau menderita, semakin kau ikut Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Kalau engkau belum pernah merasakan hidup menderita, sebenarnya engkau masih mengikut Tuhan yang semu. Kira-kira seperti itu. Nah, dua teologi yang sangat bertolak belakang. Orang yang ikut Tuhan pasti kaya. Yang kedua, orang yang ikut Tuhan harus menderita. Itu kan standar yang harus dipakai pada waktu yang tepat seperti itu. Nah, apa yang bisa kita dapat dari pengalaman orang-orang kaya ini dan si Lazarus? Saudara-saudara, orang kaya ini bikin proposal kepada Abraham. Ya Tuhan, aku kan kaya. Aku mau kasih tahu dulu keluargaku ada 5 lagi. Supaya dia hidup baik. Supaya dia hidup berkenan. Supaya dia berbagi kepada orang yang susah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bagi kepada orang yang susah. Kita membagi kepada orang yang membutuhkan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang pantas kita berikan kepada Tuhan, kita berikan. Apa yang pantas kita berikan kepada orang miskin, kita berikan. Apa yang pantas kita berikan kepada orang yang membutuhkan, kita berikan. Saudara-saudara. Nah,
Orang yang kaya ini tidak melakukan itu. Dan orang yang miskin ini diceritakan bahwa dia masuk surga. Kekayaan tidak menjamin keselamatan. Kekayaan bukan jaminan bahwa seseorang berkenan di hadapan Allah. Kalau kekayaan itu tidak bisa menjamin seseorang masuk surga, apalagi miskin. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau kita kaya saja, berumah tangga, punya uang banyak, belum tentu bahagia, apalagi kita miskin Bapak Ibu, saudara-saudara. Sehingga stigma itu harus kita pegang dengan benar. Kaya saja belum tentu bahagia, apalagi miskin. Sehingga kekayaan itu bukan jaminan bahwa seseorang berkenan di hadapan Allah. Orang kaya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Ia tidak memiliki belas kasihan, tidak menggunakan hartanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu sesamanya. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan kemiskinan itu tidak juga menutup jalan kita untuk masuk surga. Surga itu tidak terbuka kalau yang masuk orang miskin. Iya. Kalau rumah pejabat mungkin orang miskin tidak bisa masuk. Beberapa waktu yang lalu ada viral dokumentasi driver online yang diundang ke istana untuk bicara dengan pejabat, pemimpin kita. Bajunya bersih, sepatunya 5 juta, saudara, bajunya bersih gitu ya. Saudara-saudara, lalu adalah hoax. Wih, mana ada driver online sepatunya 5 juta, mana ada bajunya bersih. Yang benar itu driver online itu pasti kucel. Kucel and the kumel gitu ya kan Bapak Ibu, kucel. Ini mah bersih-bersih gitu, ini mah bersih-bersih, mengkilat-kilat, kulitnya bersih saudara-saudara. Loh, lalu di situ dibela. Itu emang driver, tapi dia mempersiapkannya atau ada orang yang mempersiapkannya. Karena apa? Dia mau bertemu dengan pejabat. Dia ingin bertemu dengan orang hebat. Dia ingin bertemu dengan seseorang yang sangat dihormati. Sehingga dia harus mempersiapkan diri. Seperti itu saudara-saudara. Kalau kita menghadap orang yang kita anggap terhormat, maka kita memperbaiki penampilan kita. Maka begitu juga kalau kita menghadap kepada Tuhan yang memiliki alam semesta ini, kita pun demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara, selanjutnya. Di zaman modern ini kita tidak tahu mana yang orang kaya, mana yang tidak kaya. Mana yang benar-benar kaya, mana yang benar-benar miskin. Kira-kira seperti itu. Karena ada orang kaya ingin terlihat miskin dan ada orang miskin ingin terlihat kaya. Seperti itu. Kalau di mal-mal mahal, di Jakarta Pusat, orang-orang kaya itu datang ke mal justru celana pendek, kaos kutang, kaos oblong, sendal jepit. Tapi tasnya LV, ya kan? 90 juta, ya kan? Iya. Tapi dia tidak kelihatan kaya, sebenarnya dia kaya. Sedangkan kita langsung harus pakai kemeja rapi gini baru ke mall, ya kan? Iya, saudara-saudara. Kita ingin terlihat menawan, tetapi orang kaya ingin terlihat susah. Biasa-biasa aja dia. Tasnya branded, sendal jepit, sendal kamar mandi yang mereknya Swatit gitu ya. Ya kan mereknya ada itu. Sendal kamar mandi, celananya pendek seperti itu. Kaosnya oblong, kaos belel gitu ya. Tapi pegang tas mahal, isinya juga pasti banyak. Ada orang yang kaya yang hidupnya di kota ingin ke kampung. Sedangkan ada orang yang di kampung ingin ke kota berjuang hidup. Karena seperti itulah hidup. Kemiskinan itu tidak menutup jalan ke surga. Justru kemiskinan yang membuat kita bergantung kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita miskin justru itu yang membuat kita berharap kepada Tuhan. Sehingga kadang-kadang seringkali Tuhan izinkan kita jatuh dan mengalami kemiskinan dan mengalami kesulitan, mengalami tekanan, ditekan oleh tetangga, ditekan oleh atasan, oleh senior, ditekan oleh pejabat yang lebih tinggi di kantor, di perusahaan tempat kita bekerja, supervisor dan lain-lain, supaya kita berharap kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga Tuhan mengenal Lazarus dan memberinya tempat di pangkuan Abraham.
Di dunia ini ketidakadilan itu pasti terjadi saudara-saudara. Selagi saudara masih hidup. Pasti, oh karena aku miskin dia tidak anggap aku. Oh iya ya, karena aku miskin aku disuruh duduk di belakang. Karena bukan orang kaya aku. Karena naik motornya aku ke pesta ini. Makanya aku duduk di pinggir sana. Kalau aku naik mobil turun di lobi. Pasti aku akan dipersilahkan di depan. Yang tempat yang sangap seperti itu saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah ini adalah keadilan ilahi yang sempurna. Di dunia ini setelah kematian setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Dan pertobatan yang harus terjadi kepada saudara dan saya adalah orang kaya itu ingin agar keluarganya diperingatkan. Tetapi Abraham berkata bahwa hukum Tuhan sudah cukup sebagai peringatan. Jangan sampai sudah terlambat, kita baru mau bertobat. Sudah masuk neraka, baru kita bikin proposal permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya keluargaku tidak seperti aku, kira-kira seperti itu. Jika seseorang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, bahkan mujizat pun tidak akan dapat mengubah hatinya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, maka Allah yang punya kekuatan itu juga tidak akan mungkin memaksa kita untuk berubah. Kecuali untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak mau datang ke gereja. Ya kan nggak akan datang ke gereja. Tuhan tidak akan pernah paksa saudara untuk datang ke gereja. Tetapi ada satu titik di mana Tuhan paksa kita datang beribadah dan memuji Tuhan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Entah dia dilihat orang lain sehingga ada berkat yang terjadi dan kemungkinan pemulihan yang dialami oleh orang lain karena pertobatan ini. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara bagaimana hidup orang miskin dan kaya dari beberapa literatur. Nih begini. Definisi kaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki harta yang banyak. Harta yang cukup dan semua serba cukup. Tidak kurang, tapi cukup. Sedangkan miskin tidak berharta, serba kekurangan dan melarat. Nah, tadi saya sampaikan mengenai orang miskin dari sisi ekonomi. Kalau penghasilannya 30.000 satu hari menurut pemerintah. Nah, definisi ekonomi menurut Bank Dunia, World Bank. Orang miskin adalah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Yaitu kurang dari $2 per hari. 2, sekian dolar. Kali 15.000, 16.000, 30.000 juga. Ya kan? $2 penghasilan kalau seseorang hanya memiliki penghasilan di bawah $2, 2, sekian dolar. Maka Bank Dunia, World Bank mengatakan itu adalah orang miskin seperti itu. Tetapi orang yang punya penghasilan lebih daripada 2, sekian dolar per hari atau 30.000 rupiah, dia katakan kaya. Sehingga menurut dari sisi ekonomi, orang kaya itu tidak ada standar yang universal. Namun biasanya mereka masuk top 10, top 10% yang berpenghasilan di negaranya atau secara global. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kita merasa bahwa diri kita miskin? Oh iya ya, saya tidak miskin karena standarnya 30.000. Satu bulan 900.000. Kalau ada saudara-saudara punya penghasilan di bawah 1 juta, mungkin saudara dianggap miskin. Tapi saya lihat tidak ada di antara saudara yang punya penghasilan di bawah 1 juta di tempat ini. Artinya saudara-saudara itu kaya. Haleluya. Kata pemerintah. Ya kan? Haleluya. Iya. Selagi kita punya penghasilan di atas 30.000 satu hari, pemerintah katakan demikian. Saya tidak setuju dengan pemerintah. Oh iya, kita punya standar yang lebih tinggi. World Bank, Bank Dunia mengatakan penghasilan 2, sekian dolar. Seperti itu. Menurut definisi ekonomi, kekayaan dan kemiskinan, ada kemiskinan yang absolut. Tidak memiliki kebutuhan dasar, makanan, minuman, tempat tinggal, bahkan pendidikan. Selanjutnya dari sisi sosiologis. Orang yang kaya itu punya akses ke pendidikan,
Orang kaya itu hidupnya sehat. Orang kaya itu punya kekuasaan. Orang kaya itu punya jejaring sosial dan kesempatan kerja. Sedangkan orang miskin dikatakan tidak punya seperti itu. Jadi saudara-saudara yang masih main media sosial berarti saudara bukan orang miskin. Haleluya. Nah seperti itu tadi kan katanya. Kita punya akses ke jejaring sosial. Jadi kalau kita masih main sosial media artinya kita bukan orang miskin. Itu katanya dari sisi sosiologis. Nah firman Tuhan secara teologis mengatakan orang kaya itu secara positif dianggap sebagai berkat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah tidak akan nambah, susah payah tidak akan menguranginya. Jadi berkat Tuhan itu yang menjadikan kita kaya. Sehingga kita kaya itu karena Tuhan. Lalu secara negatif kita melihat bahwa berkat Tuhan yang ada di dalam Alkitab, kekayaan itu bisa menjadi batu sandungan. Ada orang kaya justru bikin dia gojab, kira-kira seperti itu ya. Jatuh atau membuat dia angkuh dan tidak menganggap sahabat-sahabatnya lagi. Semakin tua kita maka akan semakin mengecillah circle kita. Dulu saya punya teman hampir 1000. Semua orang di kampus kenal satu-satu namanya. Mulai naik tingkat, mulai teman hanya tinggal 100. Mulai lulus hanya tinggal 30. Sudah lulus kerja hanya tinggal 5. Sampai sekarang hanya tinggal 5 lah teman yang cis. Ya kan? Cis kental katanya CK. Katanya begitu. Kata orang Sumatera Utara. Jadi semakin tua kita maka teman itu akan semakin sedikit. Circle-nya. Atau mungkin saudara sudah mulai beranak cucu. Kita sudah mulai tua. Teman kita ya cuma itu-itu doang. Ada orang kaya ditanya. Apa standarnya kaya? Lae. 2/3 bumi ini dipenuhi oleh air. Iya terus berarti mancing lah le katanya gitu ya kan. Saudara kalau belum merasakan mancing dan santai kayaknya hidup ini gak ada beban lagi berarti saudara belum kaya katanya yang pemancing. Kata pemancing begitu. 2/3 bumi ini itu ditutupi oleh permukaan air. Berarti kita harus mancing katanya seperti itu. Firman Tuhan katakan dalam Markus 10 ayat 23. Sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Katanya demikian di dalam Alkitab. Sehingga kaya yang sejati adalah kaya di hadapan Allah. Kaya hidupnya dalam iman. Mengandalkan Tuhan. Menggunakan kekayaan untuk melayani sesamanya. Saudara, kaya itu tidak standar dan syarat untuk masuk surga. Sehingga kalau kekayaan kita itu tidak menjadi jaminan apalagi kita miskin. Sehingga yang kita dapatkan dari pengalaman ini orang kaya dan Lazarus. Kita kaya harus di dalam Tuhan. Amin. Kita miskin harus di dalam Tuhan. Amin. Kita sehat harus di dalam Tuhan. Kita sakit harus di dalam Tuhan juga. Sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam jebakan-jebakan setan. Seperti itu. Sehingga kita selalu menyalah-nyalahkan keadaan. Siapa yang salah? Dia. Siapa yang salah? Aku. Atau keadaan. Gak ada yang nyalahin. Kita salahkan keadaan. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Itu adalah khotbah di bukit. Yesus sampaikan berbahagialah orang yang miskin. Karena apa? Pada saat itu konteksnya orang tidak lagi memikirkan hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Firman Tuhan katakan begitu. Sehingga kita dalam datang kepada Tuhan tidak lagi pikir harta. Warung kita tutup sebentar 1-2 jam. Kiranya Tuhan memberkati setelah warung kita tutup 2 jam balik lagi. Maka akan ada banyak orang yang beli yang tadinya nungguin kita. Karena memang kita diberkati Tuhan. Kita punya bukan auran gitu ya. Aura yang baik. Orang pengennya beli di tempat kita. Beli bubur di tempat kita. Beli nasi di tempat kita. Beli aqua di tempat kita. Beli bensin di tempat kita. Beli apapun maunya mampir di warung kita. Karena ada aura yang positif yang dikeluarkan oleh kita. Karena kita takut akan Tuhan. Saudara-saudara menurut psikologi. Saudara-saudara ini ilmu psikologi mengatakan orang kaya itu orang yang merasa cukup, damai dan bersyukur. Walau penghasilannya
biasa-biasa saja. Puji Tuhan. Itu menurut ilmu psikologi. Nah, saya sampaikan orang yang kaya dan miskin itu bedanya apa? Kalau saya punya uang 5 juta, saudara punya uang 10 juta. Mana lebih kaya? Menurut ilmu psikologi, katanya orang yang paling sedikit membutuhkan itu adalah orang kaya. Bukan orang yang paling banyak membutuhkan atau banyak menghabiskan sesuatu. Orang yang paling sedikit membutuhkan. Kalau saya hidup 1 bulan hanya butuh 1 juta saja untuk makan dan minum. Kalau orang lain itu butuh 5 juta, 4 juta, 10 juta 1 bulan untuk hidup, makan sandang pangan papan, kebutuhan yang primer, maka sebenarnya kita lebih kaya daripada orang itu. Karena kebutuhan kita lebih sedikit untuk hidup, bertahan hidup, untuk survive. Sehingga dari psikologi mengatakan orang yang kaya adalah orang yang paling sedikit membutuhkan. Jadi kalau saudara, kayaknya aku butuh ini tas baru, sepatu baru, jam baru, rok baru gitu ya. Atau kita butuh skincare gitu ya. Atau apapun seperti itu ya saudara-saudara. Kita butuh banyak hal. Ada orang yang butuhnya sedikit. Sebenarnya menurut psikologi orang itu justru yang lebih kaya daripada kita. Nah, menurut psikologi orang yang miskin itu apa? Orang yang selalu merasa kurang, iri, stres karena mengejar status. Bukan karena uangnya sedikit. Sekali lagi saya ulangi, miskin psikologis orang yang selalu merasa kurang, iri, stres karena mengejar status. Uangnya lebih banyak, masa dia merasa kurang? Uangnya lebih banyak, masa dia iri kepada dia? Uangnya lebih banyak, masa dia stres? Uangnya banyak aja stres. Apalagi tidak punya uang ya kan gitu ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara adik-adikku. Kalau uang kita banyak saja kita stres, maka firman Tuhan katakan dari ilmu psikologi kita dibilang miskin. Karena kita mau mengejar status. Banyak studi menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak selalu meningkat seiring kekayaan. Dan setelah kebutuhan dasar terpenuhi, faktor hubungan sosial, iman dan makna hidup lebih menentukan. Saudara-saudara, dari pengalaman ini kita belajar bahwa orang kaya dan Lazarus itu harus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang kaya pada zaman modern ini dan tidak masuk ke tempat di mana kita diadili dengan semestinya. Karena tidak melakukan yang baik, yang cukup pada masa kita hidup. Saudara-saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Kepada Ibu Penginjil silakan maju ke depan dan Bapak Sintua Parusip. Salibnya teramat mulia. Saudara-saudara, kita akan berdoa. Berdoa sebelum kita terima perjamuan ini. Kiranya perjamuan ini tidak mendatangkan celaka bagi kita. Tetapi perjamuan ini mendatangkan pembaharuan hidup dari hari ke hari. Salibnya teramat mulia. Saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa sebentar sebelum kita menerima ini. Kasih Tuhan, berkali-kali kami sudah menerima perjamuan ini. Biarlah perjamuan ini menjadi sebuah ibadah kami yang sakral. Kami mengingat bahwa Engkau mati untuk kami, sehingga setiap perilaku kami yang tidak baik akan kami tinggalkan sedikit demi sedikit, sehingga kami mencapai kesempurnaan. Tuhan,
kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kelak nanti kami mati, ada tabungan-tabungan kami yang bisa kami wariskan kepada anak cucu kami. Yaitu kebaikan-kebaikan kami, yaitu hubungan kami kepada Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Itu yang tidak akan pernah binasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya. Bacakan sebelum kita menerima perjamuan ini, saudara bisa merenungkan firman Tuhan yang ada di roti, dan kiranya ayat ini menjadi ayat renungan yang saudara bisa bawa pulang. Saya akan bacakan beberapa ayat kepada saudara. Arti dari perjamuan kudus ini, yang pertama, sebagai peringatan akan kematian Yesus, kita melihat ke masa lalu. Hari ini nyata perkataan Yesus sendiri saat memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan. Dengan mengatakan bahwa darahnya adalah satu perjanjian, maka Yesus menahbiskan sebuah perjanjian yang baru, yang berbeda dengan perjanjian lama. Jika perjanjian lama itu disahkan dengan darah domba, maka perjanjian baru ini disahkan dengan darah Yesus sendiri. Yang kedua, sebagai sarana pemberitaan kematian Yesus sampai ia datang kembali, kita melihat ke masa depan. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan terus menerus sampai akhir zaman merupakan tanda sebuah kesaksian terhadap kematian Yesus atas dosa. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ketiga, sebagai lambang persekutuan orang percaya dengan Yesus, firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang keempat, sebagai lambang kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu itu. Demikian firman Tuhan mengenai perjamuan kudus ini. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan lebih tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Saya akan lanjutkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengetahui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita naikkan pujian above of all. Above all king and all create things. Yesus disalib hanya untuk orang-orang yang berdosa. Dan hari ini kita adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh salib yang harus ditanggung oleh Kristus. Above all power, above all power, above all king, above all nature, above all nature and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world. Above all kingdoms, above all throne, above all wonder of the Lord, the world has ever known. Above all wealth, and treasures of the earth. There's no way to measure what you crucified, left behind the stone. You live to die, rejected all alone, like a log, trample on the ground. You took the fall of me. Above all, atas nama kuasa, atas semua kuasa, semua raja, atas semesta, segala ciptaannya, atas semua hikmat, dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, atas kerajaan yang berkuasa, atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan, atas semua kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya, kau lebih dari segalanya. Mari katakan, dia disiksa dan disalib, disiksa dan
jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya, Kau telah ada atas kerajaan yang berkuasa, atas kerajaan yang berkuasa, atas semua kekayaan, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta yang ada, semua harta kekayaan yang ada. Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya. Mari katakan disiksa dan disalib, disiksa dan disalib, dan disalib, bahkan mati, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Crucify, 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 left behind the stone. You live to die like a rose, and alone like a rose. Trample on the ground. Yes, you took the fall, you took the fall, and took of me, crucify, 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 left behind the stone. You live to die. Amen. Thank you, God. Like a rose, tremble on the ground. You took the fall, me above all, above all. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar Tuhan, kalau kami kaya, kami mau kaya, hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kami kaya dan kami memiliki sesuatu yang Tuhan titipkan, pakailah kami, pakailah setiap kekayaan dan kejayaan dan posisi yang kami miliki hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah setiap kekayaan kami, apa yang kami hasilkan dari tangan kami untuk membantu setiap orang. Hari ini kami diberkati oleh Tuhan bahwa kami melihat orang kaya itu masuk neraka Tuhan karena mereka tidak peduli kepada orang yang miskin. Terima kasih Tuhan, kami belajar daripada Lazarus. Meskipun dalam hidupnya yang miskin, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap bergantung kepada Tuhan, dia memberi harapannya kepada Tuhan, sehingga dia harus duduk di depan orang-orang yang kaya. Dia mengharapkan belas kasihan daripada orang kaya. Kiranya tangan-tangan orang kaya itu menjadi ringan, memberikan dia makan. Tetapi tidak demikian sesuai dengan harapan. Ya Tuhan, Lazarus harus mati dalam kemiskinannya. Bapakku yang baik, kami hari ini mendengarkan firman Allah. Kami diberkati Tuhan. Kalau kami dalam keadaan susah, kalau kami dalam keadaan miskin, biarlah Tuhan selalu berkenan kepada kami. Biarlah kami terus hidup bergantung kepada Tuhan, sehingga kelak ketika kami mati, kami mau mati di dalam Tuhan. Bapa, jangan biarkan kemiskinan kami, kesulitan kami, kesusahan kami, penderitaan kami itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kami, memberikan hati yang bersih dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah bersyukur atas firman yang telah mengajar kami. Ampuni kami jika selama ini kami mengajar kekayaan dunia daripada kekayaan yang sejati di hadapan Tuhan. Bukalah mata hati kami Tuhan, agar kami tidak buta terhadap penderitaan sesama kami. Seperti orang kaya yang mengabaikan Lazarus di depan pintu rumah mereka. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, berbagi dari apa yang kami miliki, dan tidak terikat pada harta yang fana yang bisa lenyap kapan saja.
berikan kami hati yang peka, tangan yang terbuka, dan iman kami yang teguh untuk kami hidup dalam kebenaran. Tuhan, bila kami diberi kelimpahan, tolong kami untuk tidak sombong Tuhan, tetapi menjadi saluran berkat. Dan bila kami hidup dalam kekurangan, kuatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan, berilah hidup kami. Biarlah hidup kami tidak diukur daripada apa yang kami miliki, tapi dari siapa yang kami percaya. Kami percaya kepada Kristus, maka saudara-saudara kami yang percaya juga mau hidup bersama-sama dengan kami, membantu setiap penderitaan kami. Biarlah setiap kekayaan kami bisa pakai kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka yang takut dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Kami serahkanlah hati dan pikiran kami, hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang maha tahu, Engkau Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, kami percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Apa yang patut kami berikan kepada Tuhan, kami akan kembalikan kepada Tuhan. Apa yang patut kami berikan kepada orang-orang miskin, kami akan berikan. Apa yang patut kami berikan kepada orang-orang yang pantas untuk mereka. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan hikmat, sehingga kami bisa memanage, mengelola setiap keuangan yang kami miliki. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang memberkati kami, mulai dari anak-anak yang masih bayi, yang remaja pemuda Tuhan, yang belum bekerja masih sekolah. Kami yang kuliah Tuhan berkati mereka, yang sudah bekerja Engkau berkati, yang belum bekerja Tuhan, biarlah Engkau membuka lapangan pekerjaan kepada mereka. Bagi mereka kami, pemuda-pemudi yang sudah siap menikah, berilah hikmat kepada kami, berikan pengetahuan kepada kami, sehingga kami bisa memilih pasangan kami yang baik, pasangan kami yang seimbang, sehingga kelak nanti mereka akan menjadi rumah tangga yang rukun, menjadi rumah tangga yang seiman dan seimbang. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh keluarga di tempat ini. Kami yang sudah memiliki anak bayi Tuhan, Engkau yang memberkati kami, sehingga Engkau memberikan hikmat, memampukan kami untuk mendidik anak kami, membesarkan anak kami dengan baik Tuhan. Engkau yang memberkati rumah tangga yang belum mendapatkan berkat Tuhan, belum mendapatkan janji Tuhan yaitu keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mendengar setiap permohonan kami. Kami akan selalu setia, kami akan terus berdoa berharap kepada Tuhan sampai doa kami dijawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah berumur lanjut usia. Kami yang kelak akan memiliki menantu Tuhan, siapkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi calon mertua, calon orang tua, calon orang tua yang memiliki menantu. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi mertua yang baik, bisa membimbing menantu kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk kami sebagai menantu. Biarlah kami bisa hidup berkenan kepada mertua kami bisa berkenan kepada orang tua kami bisa berkenan selagi mereka masih hidup. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Crucify, 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 lay behind the stone. You live to die, rejected and alone like a rose. Trample on the ground. You took all, you took disiksa dan disalibkan, bahkan mati. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Mari kita lipat tangan kita akhiri kebaktian kita ini dengan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita naikkan pujian Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berganti malam, sekali lagi mari katakan pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya, buat anak-anakku, buat keluargaku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Kita dapat, mari saudara-saudara berjalan ke kanan bersama dengan Yesus. Berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang diberkati karena firman Tuhan hari ini, boleh angkat tangannya dalam baikan. Katakan haleluya. Haleluya. Semoga di minggu depan kita boleh bersama-sama semakin banyak lagi mengisi bangku-bangku yang kosong, supaya kita semakin diberkati. Dan mari ajak teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin pada saat hari ini belum hadir, ataupun jemaat-jemaat Tuhan lainnya, mari saling mengingatkan. Kita pakai media digital kita, WhatsApp, telepon, smartphone kita untuk mengundang jemaat-jemaat Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Haleluya. Tiba saatnya kita akan pulang dengan penuh sukacita. Kita akan bersalam-salaman dan memberikan persembahan serta berkeliling bersama-sama juga dengan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan lainnya. Kita sambut dengan pujian bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita. Amin. Mari lagi disyukurmu.